Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Senin 27 Oktober 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan membangunkan kami dan memberikan kami kehidupan di pagi hari ini, di hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat dikuatkan Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan di hari ini dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tema renungan pada hari ini, melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan pada hari ini, apakah yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan dari Matius 7 ayat 21 ini? Disebutkan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, di mana kita sering beribadah setiap minggu, ibadah wilayah atau sektor, ibadah PHD, baik remaja sampai lansia, bahkan ibadah doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita sering menyebut Tuhan, Tuhan. Kita menaikkan doa kita menyerukan nama Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu saja yang Tuhan kehendaki dari kita. Tapi Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nas di Matius 7 ayat 21 ini mengatakan,
Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan datang atau mendapatkan kerajaan sorga, tapi setiap orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita? Kita dapat merenungkannya masing-masing. Apalah arti ibadah kita kepada Tuhan? Apalah arti ibadah kita kepada Tuhan jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam keadaan hidup kita? Pada saat yang akan datang kelak, pada saat penghakiman akan datang, Tuhan akan mengatakan kepada kita, saya akan membacakan di ayat 22 dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Saudara-saudari, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mengenal kita jikalau kita tidak melakukan kehendak Allah, jikalau kita melanggar perintah Allah. Apalah arti hidup kita, apalah arti ibadah kita jika kita tidak berkenan di hadapan Allah? Tuhan menghendaki kita melakukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita? Yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengasihi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, mendoakan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita disebut orang Kristen, anak-anak terang. Banyak orang Kristen disebut anak-anak terang. Tapi apakah kita sudah menjadi anak-anak terang? Apakah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah? Jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak dan tidak dikenal Allah di kemudian hari. Marilah saudara-saudara, kita sama-sama merenungkan dan memohon pertolongan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan memperoleh kerajaan sorga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendakku. Baiklah, saudara-saudari sekalian, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jangan sampai kita tidak mendapat bagian, tidak dikenal Allah, karena kita tidak melakukan kehendak Allah. Karena kita hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tanpa melakukan kehendak Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan, tanpa mengasihi sesama kita, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita, biarlah kita semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami orang yang berdosa menjadi orang yang merdeka. Tuhan menyiapkan kami agar kami tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi kami tidak melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami Tuhan mendapat bagian di kerajaan sorga dengan melakukan kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, kepada Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.